Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah online kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, dengan segenap hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kita, membawa setiap doa kita. Dan saya yakin dan percaya kita juga akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hambanya. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan senantiasa terus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu,
kita mengatakan dengan Tuhan. Kami katakan
Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya ajak hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan yang berjudul karakter kehidupan orang Kristen. Sebagai orang Kristen, tentu kita dituntut untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dapat mencerminkan kehidupan Kristus? Kita punya kelebihan, sering itu disebut karisma. Kita bangga dengan banyak karisma. Orang pun bisa senang dengan kita karena karisma. Tetapi kita juga punya karakter. Kemungkinan karakter kita satu dengan yang lain berbeda. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang sempurna? Saya mau jujur akui, saya belum sempurna. Tetapi kita sedang diproses menuju kepada kesempurnaan oleh tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Akan membentuk karakter kita menjadi sama seperti Dia. Bapak Ibu, tentang karisma yang ada, seringkali itu karisma membuat kita menjadi bangga, puas hati, terkenal karena hal-hal kebolehan, kelebihan yang kita miliki. Tapi tentang itu juga, tentang karisma itu juga bisa membuat kita jatuh, kita jadi angkuh, kita menjadi penentang Tuhan, kita bisa menjadi binasa. Maka dibutuhkan keseimbangan antara karakter dengan karisma. Jadi bicara tentang karisma versus karakter, maka kita bisa melihat contoh dua tokoh yang karakternya bercela. Yaitu yang pertama adalah tokoh yang bernama Simson. Di Alkitab, dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa ia adalah seorang Nasir Allah yang ditetapkan Allah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel ada di tangan Filistin. Ia dipilih Allah secara langsung. Tuhan berpihak kepadanya. Tuhan melengkapi ia dengan keperkasaan yang luar biasa. Dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di situ kita melihat bahwa Roh Tuhan berkuasa atasnya. Betapa dahsyat bukan tentang tokoh ini. Lalu tentang keperkasaannya, tidaklah kita ragukan bahwa Simson di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 dan ke-6, di situ dikatakan bahwa ia mengalahkan singa muda dengan tangan kosong. Dalam kitab pasal berikutnya juga dibahas, ia mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai, minum air dari liang batu, melalui suatu mujizat yang luar biasa. Mengangkat daun pintu gerbang kota, memutuskan ikatan yang membelenggunya, merobohkan tiang-tiang penyangga rumah. Bapak Ibu, amat luar biasa Simson dengan karismanya. Orang melihat karismanya, semua orang dibuatnya kagum. Tetapi bagaimana dengan karakternya? Saudara,
Dicatat di Alkitab bahwa Simson punya karakter yang sangat bercela. Tidak ada penguasaan diri, kurangnya mengendalikan diri terhadap keinginannya atau hawa nafsunya, dan hawa nafsu kedagingan tentunya. Bahkan di Alkitab pernah ada kisah, sempat dinasihati oleh orang tuanya, dicegah, dilarang. Tetapi ia tidak mematuhi akan larangan dari orang tuanya. Begitu kekerasan kepala dari Simson. Lalu hal yang berikutnya, ia juga adalah tidak mau belajar dari pengalamannya. Padahal kita pernah tahu di Alkitab, satu sosok yang bernama Delilah, satu gadis Filistin. Meskipun dia sudah pernah dikhianati, dikecewakan, tetap saja ia belum bisa belajar dari kesalahannya. Itu kelemahan Simson. Dan yang berikutnya, ia kurang sabar. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 memaksakan selalu akan keinginannya. Selalu memaksa segala sesuatu terjadi secepat kilat. Mau kawin cepat-cepat. Dicatat di Alkitab dalam Hakim pasal 14 itu, ayat yang ke-8. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan gadis cantik Filistin dari Timna. Jadi di situ dikatakan dengan jelas bahwa tidak sabar, maunya semua serba cepat. Dan yang keempat yang kita pelajari darinya adalah ia ingin menentukan jalannya sendiri. Ia ambil jalan dan tetap menentukannya jalannya sendiri. Apa yang disukai pada saat itu ia menyukai gadis itu, gadis Timna itu. Siapapun tidak ada yang dapat menghalanginya. Dan termasuk orang tuanya pun tidak bisa melarangnya dan menghalanginya. Saudara, temperamennya yang buruk, perangainya yang juga tidak baik, amatlah emosional. Dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-9 bahwa kemarahannya itu sangat menyala-nyala. Kuat, gagah perkasa karismanya, namun lemah karakternya. Saudara, maka kita melihat ada konsekuensi dari ketidakseimbangan antara karisma dengan karakter. Akhir dari hidupnya atau apa yang dialami oleh Simson, ia mengalami keterbelengguan sedemikian rupa. Dia juga harus mengalami kebutaan. Ia dipaksa bekerja padahal dalam keadaan yang situasi yang tidak memungkinkan untuk dia bekerja. Dan tatkala ia tidak berdaya, ia harus dituntun dengan seorang anak. Kuat, perkasa, bombastis, tragis. Akhirnya untuk berjalan saja harus mengandalkan anak kecil. Miris sekali hidup ini, bukan? Jadi jangan pernah sombong, bermegah diri karena karisma yang kau punya. Perhatikan bagaimana dengan karaktermu. Harus timbangi dengan karakter yang baik. Bagaimana dengan keberadaan Salomo? Kebesaran Salomo dicatat di dalam Alkitab jelas itu, hikmat yang dalam dan akal yang luas. Itulah julukan baginya, satu sosok raja besar yang hikmatnya dalam dan akalnya amat luas. Dia orang yang berhikmat. Dia seorang yang kekayaannya tidak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 cublekan mungkin. Kayanya
a'udzubillah, luar biasa. Terkenal dengan sangat populer. Raja-raja mengaguminya. Banyak bangsa-bangsa di sekitarnya mengaguminya karena kebijaksanaannya. Sangat berpengaruh dan punya kekuatan kuasa atau berkuasa. Talenta seninya tidaklah diragukan. Ia sangat hebat dengan karya seninya. Hadirat dan kemuliaan Allah ada dalam ibadah, dalam rumah Allah, bait Allah yang ia bangun. Pendeta-pendeta saat ini melayani gereja-gereja yang digembalakannya. Satu harapan mereka adalah pelayanan yang digembalakannya itu hadirat Allah ada di sana. Tetapi belum tentu semua itu tempat ada hadirat Allah. Saya tidak menghakimi, tetapi dicatat bahwa bait Allah yang dibangun oleh Salomo, hadirat Allah ada di sana. Dahsyat bukan? Saudara, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebanyak 2 kali. Hidup dengan tentram dan damai. Kurang apa? Tapi akhirnya jadi kurang ajar. Kan gitu kira-kira. Konsekuensi yang dialami oleh Salomo, para musuhnya bermunculan. Semula mereka takut luar biasa karena hikmatnya dahsyat, karena kekuatan dan keperkasaannya, hebatannya. Tetapi saat kejatuhannya, para musuhnya bermunculan, jatuh dalam penyembahan berhala, dan yang tragisnya dan melukai hati Tuhan adalah berada di bawah murka Allah. Satu Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 9 dikatakan, Tuhan sangat murka kepada Salomo karena hatinya menyimpang dari Tuhan. Buat apa kekayaan? Buat apa nama baik? Buat apa hikmat yang besar? Buat apa semua itu, saudara? Kalau akhirnya Tuhan menjadi murka atasnya. Dan hari ini mari kita akan sama-sama selidiki hati dan hidup kita. Nah, mari hari ini saya mau ajak kita menekankan kepada satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dari karakter Tuhan kita Yesus Kristus, ia penuh perhatian, ia hidup sederhana, bahkan rela miskin, hidup kaya tanpa kemegahan, dan tetap dalam keramahan. Lalu ia seorang yang pemberani, penuh pertimbangan, ia pribadi yang tegar, berbesar hati, penuh dengan belas kasihan, tidak butuh ketenaran. Dia tahan godaan, selalu puas dan bersyukur. Ia seorang pribadi yang pemaaf, rendah hati, penyabar, sanggup menahan aniaya, dan pribadinya tulus. Jika digaris bawahi secara singkat dengan istilah Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ada 7 karakter dari kehidupannya, yaitu K adalah kasih, R rendah hati, I-nya integritas, S-nya adalah sabar, T-nya adalah taat, U adalah untuk Bapa saja ia hidup, dan S yang terakhir adalah selalu penuh pengampunan. Bapak Ibu, terkait mengenai kasih Allah, betapa dahsyatnya kasihnya itu, saudara. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini akan menjadikan kita pribadi yang seperti Kristus dan berjuang untuk berubah
tidak menjadi seperti Salomo dan Simpson. Jika hari ini kau bertanya, apakah hidupku bisa menjadi sama seperti Kristus? Jawabannya ya dan amin. Pada tangan Tuhan, Ia mampu membentuk hidupmu menjadi lebih baik, lebih sempurna, menjadi sama seperti Kristus. Atau pilihanmu kepada satu keputusan yang tidak bisa digugat oleh siapapun, bahkan Tuhan pun tidak kau izinkan untuk mengubah hidupmu, dan kau sendiri pun tidak mau mengubah dan mau berubah. Itu pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Tetapi jika engkau ada dalam Kristus, dan engkau hari ini berkeyakinan penuh bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup mengubah hidupmu, mengubah karaktermu yang belum sempurna menjadi sempurna, karaktermu yang buruk, mungkin seburuk Simpson dan Salomo, atau mungkin lebih buruk lagi, akan diubahkan menjadi karakter seperti Kristus. Percayalah, Kristus adalah pencunan yang ajaib, yang kendati ada bencana yang rusak berkeping-keping, bagai karaktermu yang hancur dan rusak akan dibentuk oleh tangan pencunan yang ajaib, akan menjadikan engkau sama seperti Kristus. Kita berdoa, lembutkan hati, dan kita meminta kepadanya untuk siap dan mau diubahkan. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadinya perubahan. Dan aku mempercayai bahwa Tuhanku di dalam Kristus Yesus adalah tangan pencunan itu yang sanggup mengubah bencana hatiku, karakter hidupku yang buruk berubah menjadi sama seperti Kristus. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang sudah dengar dan diberkati firman-Nya, katakan amin. Mari berdoa dengan saya. Bapa di surga, ini kami, umat-Mu, yang tidak lepas dari segala keterbatasan dan kekurangan. Kami punya banyak karisma, dan itu bisa menjatuhkan hidup kami jika tidak diimbangi dengan karakter yang baik. Maka bisa saja kebinasan akan menjadi bagian milik kami. Namun hari ini firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami bisa memiliki karakter seperti Kristus. Dan biar semua apa yang kami bawa hari ini adalah hati jiwa hidup kami kepadamu, untuk mempercayai Engkau untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mampu mengubahkan hidup kami. Ini kami, ubahkanlah kami seturut dengan mau-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati firman-Nya, katakan amin. Amin. Shalom. Jangan lupa, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tidak dalam ibadah online, tetapi kita sudah beribadah offline di tempat ibadah atau di rumah ibadah. Jam 6 kita beribadah dengan protokol kesehatan, dengan panduan yang nanti akan ada pengumuman menyusul, dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berkati. Salam. Kita sudah diberkati kepada firman Tuhan melalui hamba-Nya. Saya percaya setiap berkat firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi boleh menjadi benih firman Tuhan dan boleh bertumbuh melalui perbuatan kita, dan perbuatan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah Kota Tangerang dan Banten mengenai kemungkinan untuk PSBB berakhir dan kita diperbolehkan untuk beribadah di gereja.
kita masih terus menantikan, dan info itu akan terus kita update di grup kita Bapak Ibu Saudara. Jika memang sudah dibuka, minggu depan kita akan beribadah di gereja. Tetapi memang jika belum, kita akan kembali beribadah melalui online, melalui YouTube Bapak Ibu Saudara. Juga pengumuman berikutnya, kita tetap ada ibadah doa korporat, doa pengajar. Diharapkan setiap jemaat dan pengajar boleh ikut bergabung di hari Rabu jam 7 melalui Zoom seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus kobarkan semangat berdoa terus sampai segala sesuatu terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman berikutnya yang ingin saya sampaikan. Persembahan yang biasanya Bapak Ibu Saudara transfer melalui rekening Pak Henry Sutanto, kita mulai minggu ini kita akan melakukan persembahan untuk mencegah penularan juga melalui COVID, melalui uang kertas yang beredar. Baik nanti di ibadah raya juga kita akan melakukan hal yang sama. Tidak ada persembahan fisik, tetapi semua dilakukan melalui persembahan virtual, di mana nanti Bapak Ibu Saudara akan diberikan QR code di bawah ini. Bapak Ibu Saudara bisa scan, kemudian Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer via rekening Bank BCA melalui QR code. Itu yang menjadi pengumuman minggu ini Bapak Ibu Saudara. Saya sekali lagi, biar Tuhan tetap menjaga setiap Bapak Ibu Saudara. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Puji nama Tuhan, dan kita akan satu dalam doa. Kita akan akhiri ibadah raya kita pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pimpinanmu sepanjang ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap umatmu yang ambil bagian di dalam ibadah raya ini, baik yang ada di tempat ini saat ibadah ini berlangsung, juga yang menyaksikan melalui YouTube dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi buat setiap rencana-Mu dan kehendak-Mu, dan kami percaya bahwa bangsa kami juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa kami terus Kau memberkati, pemerintahan yang ada menangani setiap masalah, bukan hanya COVID Tuhan, tetapi politik sosial keamanan yang ada. Juga kami berdoa biar Tuhan yang memberikan hikmat marifat-Mu buat pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami Tangerang, biar Tuhan damai sejahtera Allah turun atas kota kami, damai sejahtera turun atas provinsi kami Banten, wali kota gubernur yang ada Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat pemimpin kami di tempat ini, gembala sidang kami, Pak Sam Tuhan, biar Tuhan yang memberkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati hamba-Mu, berkati kedua anaknya Tuhan, berkati istrinya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan yang ajaib terus ada dalam keluarga ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hari-hari ini, apapun yang menjadi masalah mereka. Hamba-Mu tidak tahu, tetapi Tuhan yang Maha tahu. Tuhan yang menjawab setiap doa dan seruan mereka tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Seperti Tuhan di belakang kami, di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Baik kita yang ada di tempat ini, dalam pelayanan ibadah online, maupun engkau yang ada di rumah sidang jemaat berkas. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita Roh Kudusnya. Percaya katakan amin. Amin. Sampai berjumpa lagi di minggu depan dalam ibadah di tempat ibadah, di rumah ibadah di tempat ini. Kita imani itu. Seiring berjalannya waktu, Tuhan tetap terus bekerja dan Tuhan memberkati kita. Tetap setia terus sampai Tuhan datang, terus memberkati.